Perkenalkan, saya Asya Lifatun Maiswara. Halo, nama aku Kiva Sophie absen 12. Saya Naila Askia, absen 20. Halo, saya Reina Ulaya Rizky Juwan, absen 24. Nama saya Safa Khorafifah, absen 26. Halo, nama saya Sally Renata Putri, absen 27. Halo, saya Syahyandi Utami, absen 28. Halo, saya Umaini Anissa Rahma, absen 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat SMBN 1 Candi Mulyo. Kalian tahu tidak apa itu pemanasan global? Kalau belum tahu, yuk simak video berikut ini. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi akibat peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang merampas suhu panas matahari dan menyebabkan perubahan iklim. Sekarang sudah tahu ya apa itu pemanasan global? Salah satu dampak dari pemanasan global apa sih? Dampak pemanasan global adalah landa kekeringan dengan jangka panjang yang membuat tanah menjadi tandus. Maka dari itu, kami akan melakukan aksi nyata mencegah dan mengatasi tanah tandus akibat kekeringan jangka panjang dampak dari pemanasan global. Untuk mencegah tanah yang tandus, di sini kami akan menggunakan komposter. Komposter akan menghasilkan pupuk cair dan pupuk padat. Apa sih fungsinya? Bagian atas, bagian ini berfungsi sebagai tempat memasukkan dan menampung bahan-bahan organik seperti sisa makanan, daun, rumput untuk proses dekomposisi menjadi kompos padat. Bagian bawah, bagian ini berada di bawah saringan dan berfungsi untuk menampung cairan indi atau POC yang menetes dari sampah organik di bagian atas. Yuk ikutin proses aksi nyata yang kami lakukan. Yang pertama, siapkan tempat komposter. Lalu siapkan air tawar, Tanah humus atau topsoil. Tanah ini sudah kaya dengan mikroba, sehingga sangat ideal untuk ditambahkan ke dalam tumpukan kompos untuk mempercepat penguraian. Tempat digunakan untuk proses kompos karena mempercepat proses penguraian bahan organik, mengurangi bau tidak sedap, dan meningkatkan kualitas serta kandungan nutrisi kompos. Langkah yang pertama, susun ke dalam komposter seperti ini. Lalu isi ulang dengan tanah humus dan ratakan. Kemudian isilah dengan sampah organik. Tutupi sampah organik dengan tanah humus kembali, lalu semprotkan dengan campuran E4 dan air. Lakukan pengisian komposter selama 1 minggu secara rutin. Tunggu proses penguraian pada komposter selama 2-4 minggu. ambil pupuk kompos dari komposter, letakkan di atas papan lalu diratakan. Jemur air lindi dan pupuk komposter selama 1 hari. Masukkan pupuk kompos yang sudah kering ke dalam ember. Ambil air lindi melalui keran pada komposter.
Ini adalah pupuk kompos. Manfaat pupuk kompos salah satunya adalah membantu menyimpan karbon di dalam tanah atau sekuestrasi karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca berbahaya seperti metana dan dinitrogen oksida yang secara efektif mengurangi kontribusi pertanian terhadap perubahan iklim. Ini adalah air lindi. Penggunaan air lindi sebagai pupuk alami mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sehingga menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian dan industri. Siapkan pupuk kompos, tanah, air tawar, air lindi, polybag, tempat semprotan, dan cangkul. Letakkan pupuk kompos dan tanah dengan ukuran perbandingan 1:1 di atas papan, lalu campurkan. Masukkan campuran tersebut ke dalam polybag. Masukkan tanaman yang akan digunakan. Di sini kami menggunakan tanaman onclang atau daun bawang. Campurkan air lindi dan air tawar dengan ukuran 1:5. Semprotkan campuran tersebut pada tanaman. Dan sudah selesai. Izin mau antarin gitu. Nggih. Di sekolahan sini. Dengan Ibu siapa? Ibu Alfiah. Alfiah. Oh. Apakah Ibu Alfiah pernah mengalami landa kekeringan yang membuat tanaman pada lahan pertanian Ibu Alfiah mengalami kerusakan? Niku mboten tukul rusak. Sekarang itu barusan bubur apa? Tanam jagung, Tanam jagung enggak ada hujan ini enggak numbuh. Numbuhnya sulit. Terus sekarang ini kalau dulu-dulu ya pernah. Kalau jarang hujan kayak gini ya susah. Tumbuh tunasnya itu susah kan. Jadinya enggak begitu numbuh bagus gitu. Walah Kiki. Apa solusi untuk mengatasi kerusakan tanaman pada lahan pertanian supaya tidak terulang kembali jika terjadi landa kekeringan? Ya solusinya harus disiram, bawa air dari. Siram terus apa kayak dibuat irigasi gitu apa gitu? Ya enggak Enggak ada enggak di sini enggak. Airnya dari mana sih? Susah irigasi kalau di sini. Saluran enggak tahu kayak Kalau udah musim begini udah ini airnya sudah susah gitulah. Enggak nyampe dari mata airnya itu udah nyampe ke sini cuman yang berarti harus nunggu musimnya, musim hujan. Musim hujan lagi turun. Kalau ada yang dikocor pakai sumur ya kalau orang yang mampu ada sumur kayak mbahnya Ina itu bisa dikocor pakai air sumur, tapi kalau enggak bisa bikin sumur ya enggak bisa dikocor gitu, harusnya nungguin hujan. Kasih ya Bu, maaf.
dari kegiatan aksi nyata ini, yaitu pengolahan sampah organik menjadi pupuk padat dan pupuk cair melalui komposter dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak pemanasan global dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lestari.